dan syukurnya juga lulus. One shot. Two shot. Agak two shot ya. Apa sih alasan kalian milih sekolah kedinasan itu sendiri? Boleh? Siapa duluan? Yang dari kiri dulu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo mitra darat teman-teman. Bapak dapat ulang torang di Orkestra Obrolan Keselamatan Transportasi Darat Sulawesi Utara. Oke, jadi untuk episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang santai bersama dengan fresh graduate dari sekolah kedinasan khususnya di bawah Kementerian Perhubungan. Langsung aja kita perkenalan sama masing-masing guest star kita hari ini. Ada 3 yang ganteng-ganteng dan juga yang cantik. Langsung aja yang pertama dari Wiku. Hai semuanya, saya Wiku Sashinka Yaswa dari tim Humas BPTD kelas 2 Sulawesi Utara. Saya alumni dari BPTD STTD. Mas Wahid, silakan. Hai, nama saya Wahid Setiabudi. Saya dari seksi prasarana transportasi jalan sungai, danau dan penyeberangan. Saya juga sama kayak Wiku dari BPTD STTD. Halo, saya dengan Igede Dio Kusmayana, biasa dipanggil Dio. Terus sekarang saya ada di Subbagian Tata Usaha dan dulu sekolah di PKTJ atau Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal. Oke, jadi sebenarnya nggak semuanya fresh graduate sih guys. Ada kita berdua yang actually udah 4 tahun sudah lulus kita tahun 2022. Nah ini nih yang masih kinyis-kinyis yang baru wisuda. Jadi sebelumnya saya perkenalan diri juga. Saya Dian Miranti dari Polteknas SDB Palembang, Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang. Nah di sini sudah ada Wiku, Wahid dan juga Dio yang perwakilan dari masing-masing sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Kalau boleh tahu nih untuk awal ya, untuk pembukaan ngobrol kita, apa sih alasan kalian milih sekolah kedinasan itu sendiri? Boleh? Siapa duluan? Yang dari kiri dulu. Jadi sebenarnya alasan memilih STTD ini kan sebelumnya saya juga belum tahu nih ada sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan atau pokoknya semua sekolah kedinasan. Kemudian papa saya punya teman, nah temannya ini anaknya sekolah di STTD kak. Oh, jadi beliau cerita sama papa kayak ini pak bagus sekolah di STTD, jadi taruh nih nanti lulus bisa langsung PNS gitu. Jadi papa lebih kayak coba deh cari tahu nih ada sekolah kedinasan ini. Nah long story short ya udah saya pelajarin, akhirnya saya daftar dan alhamdulillahnya one shot ya jadi One shot, one shot, alhamdulillah one shot ya. Berarti secara nggak langsung dari kerabat ya atau Iya. kalau Wahid gimana? Kalau saya gini kak, dulu ini agak panjang nggak apa ya kak? Jadi Boleh. berangkat dari ini. Have time gitu kan? Berangkat dari kebimbangan kak kali itu. Jadi saya tuh sebenarnya pengennya itu masuknya di Visipol kak, pengennya Visipol kalau nggak hukum. Nah, tapi bapak itu memang menolak kak. Jadi beliaunya itu harus teknik mampus, harus teknik banget gitu kak. Jadi nggak boleh. Teknik ya. Engineering voice. Tapi udah versi oldnya gitu begitu engineering voice. Jadi harus teknik banget. Nah akhirnya saya bingung mau daftar kemana. Nah kebetulan saya searching di sekolah kedinasan itu ternyata ada sekolah kedinasan yang di background transportasi STTD itu kak. Nah kebetulan juga emang dari kecil itu dari zaman SMP sih kak, kalau kakak tahu Bismania itu kak. Nah sebelum telolet booming, Udah jauh banget ya. Bismania dulu. Udah tahu dulu Iya berarti. kak, sering main ke garasi bis, ikut bis, trip-trip gitu. Jadi udah seneng banget lah sama dunia transportasi, kok ini pas banget nih gitu loh. Jadi kita coba daftar dan itu memang setelah lulus nggak perlu cari kerja lagi dan alhamdulillahnya orang tua mendukung karena di situ juga walaupun nggak teknik banget nih tapi masih oke lah. Masih nyenggol Tekniknya. Dikit-dikit. Tipis-tipis. Ada tekniknya, apa ini promosinya begitu. Sudah gas gitu. Gitu. Jadi memang karena background juga, kemudian karena ini lulusnya juga nggak perlu cari kerja lagi, langsung penempatan. Oh, berarti agak berbeda ya dari itu tadi ya. Agak beda. Kalau itu tadi dia dari kerabat, kalau kamu emang dari basicnya emang udah Betul, suka betul. dan tahu akhirnya ada sekolah yang transportasi, Ya. jadi kemauan sendiri berarti. Betul. Berarti agak menjadi agak lebih mudah ya dari ya, kamu. betul. Kalau Dio gimana? Kalau saya sendiri
Sebenarnya cukup simpel dan mungkin agak beda sama Wahid sama Wiku. Kalau teman-teman dari mungkin orang tua atau kerabat, kalau saya kakak kelas SMA. Karena kebetulan di SMA saya dulu, di Singaraja tepatnya, ada memang kakak kelas yang sudah sekolah di kedinasan. Jadi beliau sering melakukan sosialisasi, itu juga memang program dari sekolah-sekolah kedinasan kita di Kementerian Perhubungan, menyampaikan sosialisasi, keunggulannya apa, dan dari situ kami atau saya tertarik sehingga daftar dan syukurnya juga lulus Mansyat, langsung. Itu shock. Oh, agak tuh shock ya. Saya ikut shock ya. Oke, alhamdulillah tapi akhirnya sudah di sini kan, sudah bisa menjalani pendidikan dengan baik dan juga akhirnya lulus sampai dengan di Sulawesi Utara akhirnya, alhamdulillah. Nah kalau tadi Wahid udah agak nyenggol dikit nih, ada jurusan-jurusan kalau di Unip ada hukum, pendidikan dan lain-lain. Nah kalau di sekolah kalian masing-masing itu pendidikannya apa sih? Ininya jurusan yang majornya? Oke. Kalau dari saya dulu nggak? Ya, sama kan di STD ya? Kalau dari PTD STD itu ada 4 Kak. Jadi yang pertama di sarjana terapan transportasi darat, kalau dulu D4 ya Kak ya. Kemudian sarjana terapan sekarang. Kemudian sarjana terapan teknologi rekayasa otomotif. Kemudian D3 manajemen transportasi jalan, sama yang keempat D3 manajemen transportasi perkeretaapian. Jadi ada 4 Oke, itu Kak. ada 4 ya. Betul. Kalau kalian itu apa? Ambil apa? Kami sarjana terapan transportasi darat. Oh, sarjana terapan. Berarti S1 ya sekarang? S1. Kalau dia sendiri di PKTJ itu ada berapa? Kalau kami di PKTJ itu kurang lebih ada 3 jurusan, 2 D4, 1 D3. Untuk yang D4 itu ada, kalau sekarang nomenklatur terbaru, rekayasa transportasi jalan. Terus yang kedua ada teknik rekayasa otomotif. Yang D4, yang D3 ada teknologi otomotif atau yang kita kenal itu dengan penguji kendaraan bermotor. Oh, penguji. Kebetulan saya juga penguji. Oh, jadi nanti di diploma 3-nya ya, Betul. penguji. Oke, berarti untuk dari masa tarunanya, masa pendidikannya agak berbeda ya. Betul. Wahid sama Wiku 4 tahun, Dionya 3 tahun. Betul. Kalau dari saya sendiri juga sama sih, ada 3 juga jurusannya. Kalau di SDP itu ada yang pertama D3 manajemen transportasi perairan daratan, yang kedua diploma 3 nautika, yang terakhir itu diploma 3 teknika. Nah kebetulan yang nautika teknika ini mereka ada ini praktek layarnya, karena dia ada di kapalnya. Kalau kita kan prakteknya di darat kan ya. Betul. Semi laut lah. Iya, semi laut. Itu makanya kalau kampus kami itu disebutnya amfibi. Karena ada lautnya. Saya juga apa? Gitu. Kita lanjut aja nih ya. Kita lanjut aja nih. Mungkin boleh diceritain selama kalian di pendidikan, itu boleh dong diceritain dari kalian bangun tidur sampai tidur lagi tuh kegiatan di kampus tuh gimana sih? Boleh. Kakak, tolong Kak. Dari Boleh. kalau dulu angkatan kami sih, saya kebetulan masuk 2019. 2019 itu mungkin kurang lebih sampai saat ini sama. Jadi memang kegiatan itu start pukul 4, di mana juga rekan-rekan yang beragama muslim itu melaksanakan sholat subuh, lalu dilanjutkan dengan senam pagi. Setelah senam pagi, kita persiapan atau melaksanakan sedikit kurve, lalu dilanjutkan dengan apel pagi. Setelah apel pagi, sebelum apel pagi kita makan pagi dulu. Makan dulu. Sama kan ya? Sama. Kalau apel dulu sama bisa. Pagi kita makan pagi dulu, setelah makan pagi kita lanjut apel pagi. Setelah itu baru kita menyesuaikan kegiatan di masing-masing prodi. Jadi mungkin ada yang melaksanakan praktek di lab, atau ada yang melakukan pembelajaran di kelas. KBM ya, kegiatan belajar mengajar. Betul. Siang setelah kegiatan belajar mengajar sesi pertama, kita lanjutkan dengan makan siang. Tapi ada lari siangnya dulu pastinya. Ada lagi siang ya. Dan untuk kesehatan, Ya. kalau kita perhati dulu biar laparnya enak. Ya benar sih, benar. Fisiknya juga biar Betul. bagus. Benar. Jadi setelah makan siang, mungkin kalau memang masih ada kelas dilanjutkan dengan KBM. Lalu sore, setelah waktu 1-2 jam mungkin istirahat di mes atau di asrama. Setelah itu baru kita kegiatan sore yaitu olahraga bersama. Setelah itu, setelah kegiatan olahraga bersama kita
kurve lagi atau pembersihan, dilanjutkan makan malam, mungkin ada kegiatan dari ketarunaan, pembinaan dan lain-lain, baru ditutup dengan makan malam. Pukul 9. Pukul 9. Oke. Tapi sama ya dengan Sama. Iya, kalau di Poltekkes juga sama sih, kurang lebih sama kayak gitu. Karena memang kita ada pertitar kan, ada pertitarannya, jadi memang kurang lebihnya setiap kampus itu sama semua ya. Jadi memang dari kita bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu sudah diatur jadwalnya. Jadi kita nggak ada tuh yang leyeh-leyeh. Paling sudah jam tadi istirahat, istirahat karena kan selesai dari kegiatan belajar mengajar, terus gak capek, lari siang, izin jam 12 siang kita lari siang. Jam 12 siang kita lari siang, terus baru makan dan juga baru melanjutkan dengan ibadah dan lain-lain kan. Jadi memang kegiatan taruna itu sudah padat dari sana, tidak ada untuk lain-lain. Nah, kalau dari sudah diruntunkan tadi kan itu banyak tuh kegiatannya, pasti banyak juga soft skill yang sudah didapatkan selama masa pendidikan. Boleh dong satu-satu. Pasti ada beda-beda nih kalau misalnya soft skill yang didapat, boleh ada di spill dulu di soft skill aja yang didapat selama pendidikan. Dari siapa dulu nih? Wiko. Aduh, soft skill ya. Iya. Berhubung sekarang ada di Humas nih, walaupun sekarang saya lagi di Humas, tapi tetap ilmu transportasi ini tetap berguna buat saya Kak di BPTD seperti ini, karena saya bisa mengerti program-program apa aja yang lagi dijalanin sama BPTD nih. Jadi saya bisa publikasikan banyak informasi kepada masyarakat terkait program-program BPTD-nya itu. Itu kalau dari Wiko. Iya, kurang lebih untuk implementasi di masa kerja ya di kantor gitu ya. Kalau Wahid? Kalau saya sih mungkin soft skill ini Kak. Jadi kita di dalam itu kan benar-benar dituntut buat disiplin banget ya Kak. Disiplin dengan kegiatan yang diatur sedemikian rupa. rupa. Ibaratnya kalau telat sedikit aja udah pasti ada hukumannya tuh gitu kan. Disiplinnya itu menurut saya juga menjadi apa ya? Karena terbiasa terus menerus setiap hari dilaksanakan selama 4 tahun, 3-4 tahun, jadi itu terus kemudian terbentuk banget tuh di dalam diri Kak. Itu untuk disiplin sama mungkin cara kita untuk menyampaikan sesuatu sih Kak, public speaking, karena di kampus itu memang semua taruna itu diajarkan untuk harus bisa ngomong, berani ngomong, harus bisa ngomong, kemudian yang diomongkan itu juga ada isinya. Jadi bukan asal ngomong, jadi ngomong itu ada isinya dan tahu caranya seperti apa. Mungkin soft skill yang seperti itu yang nggak semua tempat, nggak semua sekolah itu diajarkan, dibentuk, dibiasakan. Jadi mungkin menurut saya juga disiplin sama cara kita public speaking atau menyampaikan sesuatu itu, komunikasi itu seperti apa itu yang bagus. Oke, benar. Berarti ini ya kalau zaman sekarang tuh ngomongnya itu dilatih untuk ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong. Nah, itu ya. Sekarang ya. Kalau dia sendiri selama di kampus gimana? Kalau saya mungkin karena jurusan penguji kendaraan bermotor atau teknologi otomotif, sedikit kurang lebihnya yang mungkin tidak langsung beririsan dengan teknik atau istilahnya pembelajaran di kampus, kurang lebih paham jelek bagusnya motor, jelek bagusnya mobil atau kendaraan mungkin seperti truk atau bis lainnya. Kurang lebih itu. Untuk yang kedua, jadi karena memang kita di kampus itu juga ada mungkin resimen atau batalion, mungkin teman-teman yang lain lebih akrab dengan BEM dan lain-lain, atau resimen mahasiswa, itu juga salah satu menurut saya wadah untuk mengasah soft skill kita, terutama terkait dengan kepemimpinan. Jadi karena memang istilahnya komando ya kalau di kampus itu, jadi memang ada jenjangnya dari yang paling tinggi sampai yang anggota. Itu kan mau nggak mau kita harus belajar bagaimana cara mengontrol teman-teman yang dari satu kelas sebagai danton mungkin, atau sebagai ketua kelasnya, terus satu kompinya atau satu batalion, bahkan satu resimen. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu yang kiranya kita dapat mungkin dengan tambahan-tambahan tadi seperti yang teman sampaikan. Iya, berarti lebih ke kepemimpinannya ya, tindakan berorganisasi dan lain-lain gitu. Sama aja sih sebenarnya setiap kampus itu pasti ngajarin hal yang sama, tapi memang cara-caranya berbeda. Dan juga kebetulan kita boarding school, jadi kegiatan kita pastinya dari hari ke hari itu sama, monoton itu. Jadi yang kita dapat itu lebih paham, lebih kita dalami lagi, karena kan juga benar tadi yang dibilang kalau kita itu sistemnya
tingkatan ya. Jadi ada yang dari yang lebih tinggi sampai dengan anggota tadi. Jadi kita juga paham cara menghadapi. Mungkin kalau sekarang kita kepimpinan, ke teman-teman, atau juga bahkan ke masyarakat juga ya sudah ya. Seperti itu. Jadi, untuk pertanyaan selanjutnya, langsung serius Apa nih? Enggak dong. Enggak ya, sama. Kalau tadi udah kita jelasin dari kita bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Boleh nggak sih di-spill yang paling berkesan selama kalian pendidikan? Itu kan lebih lama nih, 4 tahun, kalau kita kan 3 tahun ya. Iya, yang paling berkesan selama pendidikan, boleh? Kak, saya dulu kayaknya. Iya, boleh. Sebenarnya mirip dengan yang misalnya kayak dia tadi, yang paling berkesan menurut saya itu waktu saya jadi komandan resimen, Kak. Kenapa? Karena buat teman-teman ini kan resimen itu kayak band gitu ya, Kak. Atau mungkin kalau di SMA ketua OSIS lah ya, ketua OSIS. Tapi saya membawai sekitar 2.700-an taruna dari tingkat 1 sampai tingkat 4 bahkan ekstensi. Nah, kenapa ini saya bilang berkesan? Karena satu, saya harus mengurusi 2.700 sekian orang dengan masing-masing isi kepala yang berbeda. Beda-beda pasti. Jadi bagaimana kita memanage hal tersebut dengan tuntutan organisasi, kemudian tuntutan jabatan waktu itu harus seperti apa, dan disesuaikan dengan banyak sekali orang, dengan banyak sekali pemikiran yang berbeda-beda, itu menurut saya tantangannya luar biasa. Jadi harus pendekatannya tuh nggak cuma satu pendekatan yang kita pakai untuk menyampaikan ke banyak orang gitu. Kemudian sama karena padatnya kesibukan, padatnya kegiatan kita. dengan kita jadi komandan resimen dipadatkan lagi. Nah itu benar-benar satu nguras energi, nguras mental, dan harus benar-benar kita atur pikiran kita supaya organisasi jalan, tapi pendidikan akademik Kewajiban kita juga betul. jalan sebagai mahasiswa Ya, taruna. nah itu yang saya rasa. Jadi selama skripsi itu memang kita harus benar-benar bagi waktu banget nih Kak untuk organisasi, untuk skripsi saya. Jadi menurut saya itu yang paling benar-benar berkesan banget, karena benar-benar pengalamannya dapat banget, tapi juga struggle-nya juga kerasa banget. Kerasa banget. Tertekan yang menjadi pengalaman. Kenapa jadi pengalaman bagus ya. Jadi sudah terbiasa tertekan gitu. Kalau ada lowongan pekerjaan tuh bisa bekerja di bawah tekanan. Saya bisa banget tuh Kak. Saya tuh rasanya begitu. Iya. Itu sih Kak, menurut saya kayak gitu. Kalau dari Wiku? Mungkin sedikit berbeda dengan Mas Wahid ya. Kalau Mas Wahid dengan kepemimpinannya, kalau saya mungkin yang berkesan itu pas kita DL Dinas Luar. Oh itu happy banget sih. Iya karena nggak semua taruna bisa kan. Benar banget, karena seperti yang dijelaskan tadi kan kegiatan kita banyak banget di dalam kampus dan kegiatannya ya itu aja, berulang-ulang terus. Jadi ketika kita DL Dinas Luar, kita melihat dunia luar itu rasanya kayak wow. Apalagi kalau mampir ya. Mampir ke situ juga seneng banget. Ya Allah, kayak privilege banget. Bener banget. Terus kan kita biasanya DL ke tempat-tempat di mana kayak relevan dengan dunia kerja kita nantinya Kak. Misalnya kita kayak sering DL ke mana? Ke KRL, bukan LRT. LRT. Di sana kita belajar integrasinya, gimana integrasinya LRT dengan KRL dan sebagainya. Itu menurut saya seru banget dan bikin kita excited buat nambah ilmu kita gitu. Iya karena kamu secara nggak langsung udah bisa lihat gambaran nanti kamu kerjanya kayak gini. Iya. Jadi kita kayak terpacu gitu. Iya. Nanti kayaknya kalau gini. Benar. Jadi semakin semangat untuk menjalani pendidikan selesai. Iya. Kalau dia itu yang paling berkesan di kampus gimana? Di kampus ya? Iya. Di kampus. Kalau di luar kampus ya Iya. Selama Saya berjaya pendidikan ya pokoknya. Tapi Wiku ngeri, dari zaman taruna udah ada. Dari DL ya. Sering DL nih. Kalau saya paling berkesan itu justru waktu kita PKM atau mungkin magang. Jadi kan kalau program kami di kampus itu di PTTJ mungkin sama kok lebih ada 2 kali praktik kerja lapangan atau magang. Jadi yang pertama itu kalau di jurusan saya itu 1 bulan di Jembatan Timbang atau terminal itu menyasar di BPTD seluruh Indonesia. Yang kedua di pengujian kendaraan bermotor di sub kabupaten kota. Itu memang kalau menurut saya pribadi cukup berkesan dan memang paling berkesan di
zaman sekolah kemarin karena kita bisa bergesekan langsung oleh rekan kerja yang memang serasa rekan kerja ya walaupun kita magang atau PKL, terus bergesekan langsung dengan masyarakat. Jadi kita bisa tahu mungkin sama kayak yang sampai buku tadi kita bisa tahu kurang lebih gambaran kita di saat nanti dinas atau sudah bekerja itu bagaimana sih. Dan di sana juga kita ketemu langsung permasalahan-permasalahan di lapangan. Jadi seperti yang oh dia mau uji kendaraan tapi salah satu administrasinya nggak ada. Apa yang harus kita lakukan? Tapi posisi kendaraan udah di sana, misal begitu. Atau mungkin di Jembatan Timbang, saya pernah dulu di Pasuruan itu di Jawa Timur, kendaraan nggak mau masuk, bahkan ngebut dan bisa dibilang membahayakan kita sebagai petugas. Hal-hal tersebut yang menurut saya balik lagi ke pengalaman dan tantangan itu yang menurut saya seru. Dan di sana juga kita menghasilkan satu produk yaitu kita seminar proposal, bahkan penyampaian laporan magang dan PKL kita, dan tentunya bertemu dengan senior-senior yang jauh lebih banyak pengalamannya dan benar. kita bisa istilahnya bisa menjadi bekal lah untuk sekarang. Dan menurut saya bisa di posisi sekarang ini berjalan 4 tahun, kalau enggak dari mereka-mereka yang kasih pengalaman mungkin nggak bisa sampai Iya sana. sih, benar. Karena kita menjalani tugas-tugas sehari-hari juga pasti butuh bimbingan ya. Betul. Salah satunya ya dari Senior. senior. Benar banget. Jadi memang kurang lebihnya sama ya. Kita yang hal paling berkesan itu tata di luar kampus. Di Iya, luar walaupun luar iya. tapi masih berkaitan lah ya kan. Karena memang kurang lebih untuk program pendidikannya sendiri itu di setiap kampus itu sama gitu. Nah tapi karena dari tadi kita nih ngobrolnya itu kayaknya padat banget ya jadi taruna, kayaknya capek banget. Tapi enggak guys, kita tuh juga ada izin bermalam, iya kita juga ada pesiar. Jadi banyak juga hal-hal yang di luar kami bicarakan ini itu tuh yang menjadi apa ya penyemangat kita untuk menyelesaikan pendidikan selama di kampus kayak gitu. Mungkin tambahan dikit Mbak Dia, selain itu juga pengalaman saya juga kita banyak kegiatan-kegiatan yang sama-sama dengan sekolah kedinasan lainnya. Jadi seperti OPTK. Benar. Betul. Oh, ya. OPTK itu kan diadakan di salah satu sekolah nanti yang ditunjuk di setiap tahunnya, itu yang memang bisa jadi agenda silaturahmi, tukar cerita, atau ya bisa dibilang seperti yang katakan tadi dinas luar tadi. Ini nggak mungkin kita ke satu daerah kan masih ada singgah-singgahnya lah. Benar itu kalau zaman kita taruna tuh kemarin ada OPTK, ada ITO. Iya, jadi itu tuh sistemnya gini guys, itu tuh kayak perlombaan antar sekolah kedinasan, khususnya di bawah Kementerian Perhubungan, tapi sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, itu tuh ada lomba. Nah, kalau OPTK itu biasanya tuh lomba-lomba olahraga ya, lomba fisik gitu. Kalau ITO itu lebih ke English, ya, debate, speech kayak gitu. Nah itu tuh diadain di satu sekolah, nanti perwakilan masing-masing sekolah itu dikirim, didelegasikan untuk ikut lomba-lomba itu. Jadi memang bukan cuma kegiatan sehari-hari yang lari, push up tuh enggak, banyak juga kegiatan kita yang lain kan. Kegiatan-kegiatan penelitian juga kan dari kita juga udah mulai bergabung dengan teman-teman di universitas lainnya. Benar. Jadi udah lebih terbuka lah karena juga status kita selain taruna juga merepet ke mahasiswa sama. Cuma bedanya ya karena kita boarding tadi kan. Jadi ya sama gitu. Nah tadi kita juga udah mepet-mepet nih ke pertanyaan yang berikutnya ini. Kita bahas dengan kegiatan-kegiatan lain di kampus. Kalau kalian ada kegiatan apa di kampus selain belajar mengajar? Kayak Mercy atau apa gitu? Oh ya biasanya kan kita sama nih ya Kak, pasti ada 2 kegiatan di sekolah kita. Pertama kegiatan belajar mengajar atau kegiatan akademik dan non akademik. Non akademik ini biasanya kegiatan ketarunaan yang kayak tadi Kak Dio bilang. Sama yang kayak Kak tadi bilang ada kegiatan marching, kemudian ekstrakurikuler, olahraga, kemudian latihan kepemimpinan seperti itu. Jadi goalsnya itu kita dilatih agar kita bisa menjadi apa ya? Nah, yang dimana goalsnya itu kita. Bentar, ya, itu nggak Kak? 1, 2, 3. Yang mana goalsnya itu nanti kita diharapkan bisa jadi pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Gitu, Kak.
Oke, sama ya kita ya. Iya. Kampus-kampus yang lain juga sama kurang lebih. Hmm. Ada nursingnya, ada Betul. kegiatan olahraganya juga. Kegiatan olahraga tuh pasti, guys. Pasti. Yang Mandatory. suka futsal, Futsal, badminton, basket, Sekarang ini kan lagi ini Kak, apa pelari-pelari culture. Nah, gitu. itu kita Itu emang udah kita seru. 5 kali sehari kayaknya. Iya. Jadi udah 5 kali sehari, itu masih ada perkumpulannya lagi, atletik tim gitu kan. Betul. Bareng. PS 4 tuh. Yang lari-lari kijang gitu ya. Nggak belajar terus lah kayaknya masih ada ininya, seru-serunya. Benar. Asal jangan lari dari dosen aja. Jangan, nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar. Capek. Nah, untuk pertanyaan terakhir mungkin ya. Enggak terakhir juga sih sebenarnya. Kalau kan tadi sudah dijelaskan juga, balik lagi kegiatan itu tuh padat banget. Yes. Dari fisik, Yes. dari belajar mengajar, mental dan lain-lain gitu ya, padat banget. Itu gimana sih biar kalian tuh tetap semangat menjalani kegiatan selama di kampus? Atau gini deh, itu kan ada tugas akhir tuh tadi yang sudah disebutin sama Mas Wahid. Nah itu gimana kalian tuh bisa tetap fokus di tugas akhir kalian yang penyemangat untuk menyelesaikan tugas akhir kalian di tengah-tengah kesibukan untuk menjalani yang tadi ketarunaan tadi itu gimana? Kalau ini dari saya Kak ya. Boleh. Kalau dari saya itu yang paling membuat saya tetap semangat, kemudian tetap apa istilahnya pantang menyerah lah ya Kak ya. Itu adalah saya selalu mengingat tujuan saya di situ mau apa. Gitu. Jadi saat saya masuk, saya udah set tujuan saya bahwa saya harus lulus di sini dan saya nanti besok harus jadi apa setelah lulus. Nah itu udah ada di pikiran saya dan harus dilaksanakan. Itulah kenapa walaupun padat sekali kegiatan saya, kemudian menguras tenaga mental seperti itu, tapi once saya agak merasa down, saya ingat lagi bahwa tujuan saya di sini tuh ngapain sih? Saya kembali lagi di awal gitu. Jadi saya kesini tuh ngapain? Jadi setelah dari situ saya udah ayo nggak boleh kita lama-lama di bawah bahasanya. Jadi harus kita step up naik terus sampai benar-benar ini harus selesai. Gitu. Dan tadi disampaikan soal skripsi lah ya Kak. Skripsi itu kan tugas akhir kita udah menjalani pendidikan sekian lama. Ini tinggal dikit lagi loh sebenarnya loh. Kok nggak selesai? Ya tangga terakhir yang kita langkah harusnya. Tapi kok nggak kita selesaikan itu agak apa ya? Sayang lah ya Kak. Sayang banget. Jadi itu juga salah satunya kenapa ini harus selesai nih. Gitu. Jadi saya punya set tujuan dulu itu yang saya pakai buat apapun kondisi saya lagi di bawah atau lagi apa aja itu saya pakai tujuan saya mau ngapain di sini. Kemudian saya juga lihat nggak gampang saya berada di situ, masuknya juga susah, kemudian bertahannya juga susah, lulusnya apalagi tapi harus tetap lulus. Kalau dari saya gitu Kak. Kalau dari Wahid, kalau dari Iku mungkin kalau dari Wahid kan lihat dari depan banget nih. Kalau misalnya saya kan sebagai ciwi-ciwi ya kan. Kalau sedih ya udah nangis aja. Jalanin aja. Nangis bareng sama teman-teman kamar, cerita curhat. Ada nasib nih. Guys, capek banget. Gitu. Kadang juga telepon keluarga di rumah. Oh itu penting. Bagus banget sih itu. Iya. Kemudian ini kalau boleh mention juga ini influence baik ya teman kamar saya Kak, ada namanya Desi. Hai dulu Desi. Desi. Roommate ya? Roommate besti saya banget. Dia itu benar-benar ibadahnya bagus banget Kak. Kita kalau boleh bilang kalau misalnya kita habis apel kita kan kegiatan skripsian kan nggak KBM kan. Jadi kita balik ke asrama buat skripsian atau di perpus dan sebagainya. Lebih fleksibel kalau lebih fleksibel. Kita tuh habis apel kita biasanya kayak ya udah lele dulu. Dia enggak Kak, dia langsung ambil wudhu, dia salat duha. Jadi aku bilang kayak wow. Ya aku harus ikut nih gitu kan. Ya jadi saya tuh terpengaruh lah. Kalau bisa dibilang. Jadi ngikut. Dia juga rajin, anaknya dia pintar dan dia tuh benar-benar anak baik gitu Kak. Ngerti gak? Anak baik gitu. Jadi saya cerita sama dia tuh enak, jadi saya kayak ikut gitu dan saya itu memotivasi saya buat jadi teman yang kayak gitu juga. Saya pengen jadi teman yang kayak gitu juga biar orang yang berteman sama saya juga ngerasain apa yang saya rasain. Bertemu dia gitu. Jadi mungkin itu dukungan dari teman kamar, dukungan dari keluarga itu yang menguatkan saya untuk itu tadi skripsian yang berat itu kan. Kalau cewek-cewek emang kayak gitu, dia lebih ke lingkungan. Benar. Kalau dari dirinya sendiri tuh kayak aduh susah ya. Kalau cowok mungkin bisa
kita ya. Bisa ya. Benar. Kalau kita cecetnya butuh lingkungan, kalau mudah Mudah terdistract sama lingkungannya sendiri. Alhamdulillahnya lingkungannya baik-baik. Iya, alhamdulillah. Jadi kita tetap bisa menyelesaikan apa yang sudah kita mulai kayak gitu. Kalau dari dia sendiri itu gimana? Kurang lebih udah dijawab semua. Oh, iya. Tapi kalau saya pribadi yang gak kalah penting juga di luar memang tekad kita sebagai personal, terus lingkungan sekitar yang lebih kecil atau mungkin teman kamar atau teman kelas, yang gak kalah penting juga yang membuat kita istilahnya wise lah di lingkungan kampus itu pembina kita, pengasuh kita, Pengasuh ya. pelatih. Di sana juga banyak dari senior-senior atau kakak alumni yang bertugas di kepegawaian, ada yang di keuangan sekalipun, bahkan yang di kabak ketarunaan, lalu sampai sekelas beliau-beliau yang di wakil direktur dan direktur pun aware akan kita, dan itu merupakan salah satu hal yang penting menurut saya. Udah semua nih dari kita sendiri udah oke. Minimal mungkin kalau nggak oke, sip lah ya. Iya. Teman-teman sekitar udah oke juga. Dari beliau-beliau ada dukungan, apalagi dong yang dirisaukan. Iya, mantap banget ya. Kalau dari top manajemen sampai dengan pegawai juga udah mendukung kita untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai tadi, itu udah top banget. Harusnya udah selesai tuh langsung bisa gitu. Jadi ada tantangan dikit ya udah gili-gili doang. Gili-gili doang. Tambahin aja. Iya. Oke, karena kita tadi udah ngobrol panjang lebar dari awal sampai dengan penyelesaian skripsi, tugas akhir gitu dan lain-lain. Kita juga mau kasih informasi juga buat teman-teman. Jadi kalau untuk sekolah kedinasan itu khususnya di bawah Kementerian Perhubungan, itu tuh sebenarnya ada 2 jalur ya. Betul. Ada 2 jalur, itu ada jalur pola pembibitan dan juga jalur mandiri. Nah, kalau untuk yang alhamdulillahnya langsung bisa kayak kita, yang langsung penempatan, begitu wisuda langsung keluar SK, itu ada yang namanya pola pembibitan. Ya, pola pembibitan juga dibagi 2, ada pola pembibitan pusat dan daerah. Kebetulan yang pola pembibitan daerah itu ada di STTD ya? STTD. Iya, di PKTJ? Sekarang sudah bisa, tapi Sudah ada. memang yang terdekat ini belum ada. Tapi sekarang kita juga sudah open. Nah itu tadi. Jadi kita itu ada 2 jalur, ada jalur pola pembibitan dan juga mandiri. Nah, tapi kalau yang mandiri juga bukan berarti gimana ya? Bukan berarti nggak bisa kerja, enggak. Tapi kalian juga sama, porsinya sama seperti kita. Kalian juga mengikuti kegiatan belajar mengajar, ketarunaan, kedisiplinan dan lain-lain. Dan itu menurut aku salah satu modal ya, salah satu modal yang penting dan juga yang nomor 1 sih buat kita itu untuk bisa dilihat oleh orang luar nantinya kayak gitu. Jadi nggak mesti karena aduh aku nggak dapet polbid bla bla akhirnya bla bla, enggak, itu sama aja, porsinya sama guys kayak gitu. Banyak kok Kak yang diserap di company-company yang benefit juga banyak. Iya, banyak pilihannya. Dari perusahaan-perusahaan asing juga banyak, BUMN swasta banyak banget kayak gitu. Nggak mesti harus dari pola pembibitan itu sendiri guys kayak gitu. Jadi jangan matiin mimpi kalian kayak gitu. Semuanya itu worth to try. Oke, karena kita udah jelasin semuanya juga, boleh penutup kesan-pesan buat mitra darat Kawanua khususnya. Tapi kalau boleh nambahin nggak sebelum boleh. Ini kan yang lihat nanti teman-teman yang mau mendaftar juga. Ini teman-teman cek di sosmed kami masing-masing sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, karena bentar lagi pendaftaran akan dibuka. Oh iya. Jadi betul, karena kemarin dari PKN juga sudah menyampaikan bahwasanya pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026 itu akan segera dibuka. Jadi buat teman-teman yang mau kayak kita kan gitu yang mau masuk ke sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, pantengin aja tuh sosmed-sosmednya dari masing-masing sekolah impian kalian. Dari situ banyak banget update informasi tentang pendaftaran yang harus dilakukan. Betul. Benar. Udah mau buka pendaftaran ya. Sebenarnya udah ada yang buka yang mandiri tuh, masing-masing sekolah tuh udah pada buka tuh yang mandiri. Boleh dicek-cek kayak persyaratannya apa gitu-gitu. Boleh tuh guys di masing-masing sekolah kedinasan. Kementerian Perhubungan khususnya. Oke. Iya. Nah, itu tadi yang terakhir. Kita boleh tanya satu-satu ya untuk pesan-pesan untuk
adik-adik ya bahasanya. Teman-teman aja kan. Teman-teman kayak teman-teman yang mau bergabung di sekolah kedinasan bisa di bawah Kementerian Perhubungan, boleh disampaikan. Ligo dulu. Iya benar. Kalau dari saya pesan atau pesannya mungkin singkat aja. Yang pertama kalau udah namanya niat pasti harus didukung dengan persiapan. Persiapan yang baik nggak mungkin niat ya sih. Cukup. Singkat padat. Singkat padat. Daging. Singkat padat daging. Dari Wahid boleh. Kalau dari saya sebenarnya mirip sih sama Kak Dio. Jadi Nyontek kamu. lebih ke apa ya Kak? Maksudnya kalau saya itu menganalogikan begini, kalau kita sudah terjun payung, itu kita punya dua pilihan. Kita di bawah itu kita selamat atau kita di bawah itu nggak selamat kan begitu. Nah, analoginya sama Kak dengan kita buat teman-teman yang mau mendaftar. Sekali teman-teman sudah mendaftar, pilihannya cuma dua, teman-teman keterima atau enggak. Nah tadi makanya berkaitan dengan yang disampaikan Kak Dio, harus benar-benar serius, harus benar-benar dipersiapkan banget, jangan sampai nanti nggak sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Jadi harus dipersiapkan dengan matang, nggak ada yang namanya SKS, sistem kebut semalam. Nah itu nggak ada. Jadi harus Gak ada yang instan ya berani, jadi harus dipersiapkan dengan baik, dengan matang supaya nanti hasilnya juga bisa maksimal. Benar. Kalau dariku? Kalau dari aku juga mungkin sama, singkat padat. Pokoknya jangan pantang menyerah dan jangan lupa untuk minta tolong sama Tuhan. Oke. Itu dia yang jangan lupa tuh. Jangan lupa berdoa. Oke guys, karena kita udah di akhir percakapan kita di episode kali ini, saya ucapkan terima kasih juga untuk guest star yang terima kasih. Nanti kalau ada yang mau Instagramnya nanti kita kasih ya di bawah ya. Boleh. Link ada di deskripsi. Iya. Semoga dengan obrolan kita tadi bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semua yang mau bergabung di sekolah kedinasan khususnya di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi menjadi salah satu motivasi juga buat kalian. Boleh nih nanti jadi kayak Kak Wahid, kayak Kak Wiku gitu kan. Jadi bisa lebih baik lagi boleh. Bisa menjadi motivasi juga buat diri kita sendiri nanti. Gimana caranya mau mendaftar dan lain-lain yang sudah kita jelaskan tadi juga. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah menyaksikan orkestra episode kali ini. Kita akan bertemu di orkestra selanjutnya. See you. Dah.